Saudara selamat pagi, acara yang sedang Anda ikuti di Smak 2 TV dengan breaking news jelang sidang perkara pidana atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami siarkan jalannya sidang hari ini. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 Pinanda Biasa _2022 PN Jakarta atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, kami periksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, benar? Benar Yang Mulia. Nomor identitas 3201 01 09 027 30005, benar? Benar Yang Mulia. Tempat lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Putri Duren 3 nomor 46, RT 5, RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Sesuai KTP atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Benar? Benar Yang Mulia. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Benar? Benar Yang Mulia. Saudara ditahan sejak tanggal 12 Agustus hingga saat ini. Benar? Benar Yang Mulia. Baik, saudara didampingi oleh penasihat hukum dalam hal ini, benar? Benar Yang Mulia. Silakan ditunjukkan surat kuasanya. Dan sebelumnya, permisa, dalam berkas dakwaan disampaikan bahwa terdakwa disangkakan melanggar pasal 340 KUHP dan pasaran 338 KUHP jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jangto pasal 56 ke 1 KUHP. Baik, saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan. Sudah Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan jaksa penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwah nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan 10 2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor identitas 320 101 090 273 0005. Tempat lahir baru, umur tanggal lahir 49 tahun 9 Februari 1973. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46, RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Status penangkapan dan penahanan, penangkapan tanggal 11 Agustus 2022. Penahanan, ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022. Penahanan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022. Dakwaan 1. Primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.28 waktu Indonesia Barat sampai dengan sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertepat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atau selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29, dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka
mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang beralamat di Perum Cepaka Residen Blok C3, Jalan Cepaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mortoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, maupun saksi Riki Rizal Wibowo. Mendengar ada keributan tersebut, tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis tir AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati. Namun sempat ditolak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Akhirnya korban Nofriansyah Yosua Huta Barat bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekira 15 menit lamanya. Setelah itu, korban Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati. Akan dilanjutkan oleh rekan kami. Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat saat korban berada di dalam kamar saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita si pihak yang belum pasti kebenaran tersebut, membuat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berusaha menenangkan dirinya serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, terdapat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bertanya kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia?" Dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer. Riki Rizal Wibowo ternyata tidak berusaha untuk menghentikan terdakwanya Ferdi Sambo SH SIK MH supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer. Saksi Richard Eliezer itu malah ikut mendukung keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer perihal pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka dipastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo terlebih dahulu. Dengan mengatakan, "Mana senjata Yosua?" Dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Ada, disimpan di mobil Lexus." Pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH,
saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan berwarna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Ma'aruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Terakhir, saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk di depan samping kursi saksi Riki Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'aruf untuk memberitahu tentang niat dari terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sehingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, korban Nofriansyah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, ia turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Ma'aruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'aruf. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Setelah mendengar teriakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang, serta tanpa ada keraguan sedikit pun, karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat jatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menggeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan terlungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang memakai sarung tangan hitam bergenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menggunakan senjata api dan menembakkan ke atas dinding dekat TV untuk membuat kejadian seolah-olah terjadi aksi tembak-menembak antara Richard Eliezer dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mohon izin dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, Saudara Hendra Kurniawan, SIK, dan Saudara Beni Ali, Saksi Ridwan R. Soplanit, dan Saksi Ari Cahyanugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Dilakukan pengecekan nadi pada nadi leher dan tangan kiri korban dan ternyata korban telah meninggal.
terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK HMI 2022/1 KF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau, SPFM, dan Dr. Asri P. Palepda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara kelas 1 Puskesmas Polri. Mau dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat, serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk. Sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah puncak bahu kanan dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak di luar keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum diambil tindakan pengawetan embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kepada saudara-saudara penasihat hukum, ini selanjutnya tidak perlu dibacakan untuk dakwaan subsidinya dan dilanjutkan dakwaan kedua. Setuju? Setuju Yang Mulia. Iya, lanjutkan langsung menuju pasal. Baik, kami subsidiair lalu pasal Sangkar. Izin majelis untuk dakwaan subsidiair kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, kami sangkakan pasal subsidiairnya, yaitu pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Kami lanjut dakwaan untuk sangkaan pasal 33 dakwaan kedua. Pertama, primer bahwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Bayi Kuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Posturiti Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Baik, kita berhenti dulu beristirahat terlebih dahulu. Bersama kami di Breaking News Smak 2 TV. Kali ini bersama saya Vincentius Brian dan baru saja kita dengarkan pembacaan dakwaan oleh hakim dan juga hakim dari sidang perdana dalam kasus yang melibatkan Ferdi Sambo dan kawan-kawannya.
Dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Reza. Selamat pagi Pak Reza, suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik Pak Reza, seperti apa tanggapan Pak Reza dalam proses sidang pembacaan dakwaan pada siang hari ini? Ya harus cermat, lengkap, dan jelas yang dikeluarkan kepada terdakwa. Untuk apa kepentingan pembelaan terdakwa kalau kita dengarkan pembacaan yang kurang lebih berapa jam tadi? Ya saya pikir secara formalitas sudah cermat, jelas, lengkap gitu kan. Itu yang penting. Dan saya kira apakah sekarang terdakwa mengerti atau tidak terhadap dakwaan yang dinyatakan oleh hakim kepada terdakwa. Baik, tapi dalam pembacaan tadi, apakah sudah cukup bisa dipahami oleh publik? Karena kan kasus ini cukup menyita perhatian publik. Apakah dari sisi bahasa, dari sisi penjelasan kronologis secara detail ini sudah bisa dipahami dan juga bisa dicerna oleh publik? Saya pikir publik kan beda-beda tanggapannya. Pasti juga belum tentu paham, seolah-olah bahasanya juga rumit dan sulit dimengerti. Baik, kita sudahi dulu dialog kita, dan pemirsa berikut kita kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan dakwaan dari sana atas hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, di mana saksi Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01. Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang dibicarakan. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuplutanto SIK, saksi Kuni Wibowo SIK, saksi Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 bertepat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik akan dilanjutkan oleh rekan kami. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam surat dakwaan perbuatan terdakwa disambut Sai Sigma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 221 ayat 1 ke 2 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jakarta 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Stefani Valerie Josephine, Elvira Dipka Kristiana, dan Cindy Sanjaya Sucipta. Demikian dakwaan kami majelis. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan? Sudah diserahkan kepada penasihat hukum saudara? Ya, Yang Mulia, sudah saya serahkan. Ya, silahkan. Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia. Yang kami hormati dan saudara penuntut umum, yang kami hormati izinkan kami Yang Mulia untuk langsung membacakan eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa. Sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Baik, kita tunda dulu ya. Kita skor nanti, kita lanjutkan lagi jam 2 kurang seperempat. Kita tunda 1 jam untuk istirahat dan makan siang. Terima kasih, demikian sidang perkara 2 atas nama Ferdi Sambo, diskors. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 13.45. Sidang dinyatakan ditutup.
Anda masih menyaksikan Breaking News Smak 2 TV dan baru saja kita dengarkan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian setelah selesai pembacaan dakwaan atas terdakwa Ferdy Sambo, sidang tadinya langsung direspons untuk pembacaan eksepsi oleh tim kuasa hukum. Namun tadi majelis hakim ataupun hakim ketua men-skor sidang hari ini selama 1 jam dan sidang baru akan kembali dimulai pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat nanti. Dan inilah kondisi terkini yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kita lihat tadi bahwa persidangan perdana dari Ferdy Sambo ini dimulai sekitar pukul 10 lewat waktu Indonesia Barat pada hari Senin ini, yang memang juga sudah dijadwalkan pada jam 10 hari ini, 17 Oktober 2022. Sidang pertama terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawannya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini digelar pada hari ini, dan sidang Sambo dan kawan-kawan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Selain Ferdy Sambo, pemirsa, tersangka pembunuh Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang akan diadili secara bersama dalam masa sidang perdana Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini tidak hanya akan berlangsung pada hari Senin saja, namun juga akan berlangsung selama 2 hari ke depan di hari Selasa tanggal 18 Oktober dengan jadwal sidang di mana sedikit berbeda dengan jadwal sidang dari Ferdy Sambo yang digelar pada hari ini. Sidang perdana terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu akan dilakukan secara terpisah yang dilakukan pada esok hari, kemudian hari berikutnya atau di hari ketiga, tepatnya di hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 akan dilakukan sidang obstruction of justice dengan tersangka yang menghalangi proses penyidikan, diantaranya ada beberapa tersangka dalam anggota Polri. Bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Steven. Selamat siang Pak Steven. Jika tadi kita dengar dari jaksa dikatakan bahwa Ferdy Sambo sudah mengatur dan strategi licik, apakah ini kemudian nanti akan bisa memberatkan Ferdy Sambo dalam putusan hukumnya? Pertama, ada beberapa perbuatan yang dilakukan dengan para pembunuhan 338 maupun atau pemberatannya 348. Kemudian juga OJ, dan sekarang jadi ini juga beberapa perbuatan yang akan memberatkan. Cuman masalahnya di hukum itu diatur begini. Kalau memang pasal pemberatan terbukti 340 dan katakanlah hukumnya maksimal seumur hidup atau mati, yang tadi itu perbuatan-perbuatan licik dan sebagainya itu ya tidak mempengaruhi, hanya mempengaruhi untuk memberatkan hukuman, tetapi tidak bisa ditambahkan, karena kalau terdakwa dijatuhkan hukuman mati atau seumur hidup, maka terbuktinya misalkan yang kumulatifnya tadi OOJ-nya tetap tidak bisa ditambahkan. Sekali lagi, kalau hukumnya berat tapi kalau hukumannya penjara tentu akan ditambahkan ya sepertiganya, tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Kalau itu penjara, jadi sekali lagi itu hanya perbuatan-perbuatan justru akan memberatkan terdakwa. Artinya ada hukuman yang maksimal begitu. Kalau sudah hukumannya 20 tahun, tidak bisa ditambah lagi? Enggak. Kalau 20 emang penjara, itu maksimalnya 20 tahun. Kita tidak mengandung seperti di luar negeri sampai 100 tahun, 40 tahun, kita penjara itu maksimal 20 tahun. Ya, tapi kalau dijatuhkan seumur hidup atau mati, perbuatan-perbuatan lainnya tidak bisa ditambahkan. Maka putusan berikutnya suka dikenal dengan istilah nihil. Gitu kan putusan, karena nggak bisa kalau sudah mati, masa plus neraka. Pak Steven, tadi yang Anda katakan bahwa kalau terbukti, lantas barang bukti apa saja yang paling kuat untuk membuktikan ini merupakan pembunuhan berencana? Ya, alat bukti jelas. Saksi nanti yang menentukan. Harus percaya kalau itu orangnya konsisten. Ya, maka itu hargai. Bagaimana sikapnya terhadap apa dalam perkara ini, semuanya terbuka. Itu salah satu alat bukti. Nanti keterangan ahli ya didukung barang bukti. Alat bukti itu untuk sahnya perbuatan. Kalau barang bukti untuk meyakinkan nanti gampang dengan uji balistik. Ya, siapa yang nembak tadi udah jagoan. Jelas ada penembak meregang nyawa. Tapi ada penembak, siapa penembak yang pegang senjata berikutnya. Satu itu, kedua, nanti juga dari forensik yang menghilangkan nyawa atau merampas nyawa, orang itu yang bagaimana dilakukan kalau dilakukan oleh atas perintah, jelas yang perintah adalah FS. Jadi alat bukti barang, jadi kalau istilah-istilah sekarang
jelas terbukti bahwa melaksanakan perintah jabatan. Jadi sekali lagi, kalau alat bukti saya pikir tidak bisa disangka lagi ada kehilangan nyawa. Itu ya dengan saksi dan yakin dengan barang bukti. Barang kan hasil uji balistik maupun uji forensik. Dan bukti-bukti yang banyak, di jumlahnya ada daftar bukti sekian. Daftar bukti, tapi sekarang yang menentukan barang, bukti telak adalah di hasil uji balistik, kemudian hasil forensik, yaitu termasuk surat juga. Tapi juga nanti ada beberapa bukti yang mungkin jumlahnya banyak. Yang tahu saya, kira nanti jaksa penuntut hukum atau penasihat hukum yang dapat berkasnya pasti ada daftar lampiran barang bukti yang begitu banyak jumlahnya. Baik, artinya barang bukti yang tadi yang bisa kemudian memperkuat dari adanya tindakan pembunuhan berencana. Tapi kalau kita lihat pengakuan terakhir dari Ferdy Sambo ini kan manipulatif. Dia berubah-ubah, terakhir dia bilang adanya dia tidak memerintahkan untuk menembak, malah hajar-hajar chat. Ini apakah bisa berpengaruh ke berkas dakwaan Pak Steven? Sebenarnya itu yang dibuktikan adalah jelas, ya perintah menembak. Katakanlah sekarang ikutilah pemikiran mereka. Dihajar, kalau dihajar pegang senjata, ya ditembaklah senjata untuk menembak. Jadi logikanya sangat sesat dan naif. Sekali-sekali lagi udah ikutin maunya mereka. Apalah sinetron mereka bergerak manapun. Ikuti, tapi kalau dibaca, di bawaan kan katanya kan tidak ada kata dihajar. Kan di situ kan, tapi katakanlah nanti di persidangan dihajar 16. Mengatur ketika perubahan keterangan BAP dan di persidangan fakta. Persidangan alasannya apa gitu. Tapi kan persidangan ada senjata yang dipegang. Kalau senjata dipegang untuk dihajar ya ditembak gitu. Jadi yang kalau ngarang jangan kelihatan. Baik, Pak Steven, kita akan kembali berbincang mengenai kasus ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Steven. Baik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nota keberatan dari tim penasihat hukum. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipal yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Intercontinental Convention of Civil and Political Rights, pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim hanya dapat memutuskan dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan, atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan, sebagaimana yang juga menjadi jurus prudensi Mahkamah Agung nomor 68K /KR /1973 tanggal 16 Desember 1976. Dengan demikian, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dilanjutkan Yang Mulia. Berikut adalah uraian-uraian nota keberatan. 1. Ringkasan eksekutif. Dalam kesempatan ini, nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atas keberatan kami terhadap kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, antara lain: yang pertama, kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. Yang kedua, ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwah yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Yang ketiga,
Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. Keempat, salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitising atas satu perkara tindak pidana. Yang kelima, selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obscure label karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Terhadap kekeliruan, kekaburan, dan ketidakcermatan dalam surat dakwaan tersebut, maka terdakwa mengajukan kesimpulan dan permohonan dalam nota keberatan ini. 2. Kronologi. Yang mulia, dalam kesempatan ini kami akan membacakan ringkasan kronologi peristiwa secara runtut untuk mencegah terjadinya campur aduk peristiwa rekayasa dengan fakta sesungguhnya. Kami akan membagi kronologi menjadi 3 fase peristiwa sebagai berikut. Fase pertama adalah ringkasan peristiwa terdiri dari Rumah Magelang. A. Peristiwa tanggal 4 dan 7 Juli 2022. B. 4 Juli 2022, Nofriansyah Yosua Huta Barat berusaha membopong Putri Chandrawati yang sedang selonjoran di sofa namun ditolak. C. Susi mendengar ada tangisan sedih dari kamar Putri Chandrawati dari tangga di depan pintu kaca. D. Susi melihat ada tangan yang membuka pintu kaca kamar Putri Chandrawati saat mau meminta bantal yang akan dibawa untuk ke sekolah anaknya. E. 7 Juli 2022, Kuat Ma'aruf mendapati Nofriansyah Yosua Huta Barat mengendap-endap turun dari lantai 2. Dan F. Putri Chandrawati ditemukan oleh Susi dalam keadaan terlentang di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya. Rumah Saguling peristiwa tanggal 8 Juli 2022. A. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. B. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Rizky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat Ferdi Sambo dalam kondisi emosi dan menangis. C. Putri Chandrawati pada saat itu berada di dalam kamar dan tidak mendengar pembicaraan antara Ferdi Sambo dan Rizky Rizal Wibowo ataupun Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan D. Ferdi Sambo bersiap untuk menuju Depok, memenuhi undangan main badminton dari salah satu mantan petinggi Polri. Seluruh peralatan badminton telah disiapkan oleh ADC atau ajudan. Rumah Duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo mengklarifikasi kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat tentang kejadian di Magelang. D. Perintah Ferdi Sambo menghajar, namun Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Nofriansyah Yosua Huta Barat. E. Ferdi Sambo memerintahkan Prayogi untuk memanggil ambulan. Dan F. Ferdi Sambo menjemput Putri Chandrawati dari kamar dengan mendekat wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat peristiwa dan memerintahkan Rizky Rizal Wibowo untuk mengantar ke rumah Saguling. Fase kedua, rekayasa atau skenario. A. Ferdi Sambo panik mengambil senjata Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di pinggang Nofriansyah Yosua Huta Barat. B. Ferdi Sambo menembak ke arah dinding rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak demi menyelamatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta ADC, Putri Chandrawati, dan saksi lainnya untuk menyebut seolah-olah peristiwa Magelang tanggal 7 Juli 2022 terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. D. Proses pengambilan CCTV di pos Satpam. Dan E. Ferdi Sambo menyampaikan cerita bohong atau skenario kepada penyidik dan rekan-rekan sejawat. Fase ketiga, penegakan hukum. A. Ferdi Sambo menyesal, sangat emosional, dan berkomitmen untuk kooperatif menjalankan seluruh proses hukum. B. Ferdi Sambo mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta Rizky Rizal Wibowo, Kuat Ma'aruf, dan Putri Chandrawati untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya.
D. Ferdi Sambo, Riki Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. E. Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. F. Scientific Based Investigation antara lain lie detector, psikologi forensik, dan uji balistik. G. Rekonstruksi tempat kejadian perkara, dan H. Penahanan tersangka, pelimpahan berkas, dan seterusnya. Romawi 3. Ketentuan perumusan dakwaan. Menyusun surat dakwaan harus dilakukan secara serius dan hati-hati. Surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan dan atau yang tidak memenuhi syarat material merupakan dakwaan yang harus dinyatakan batal demi hukum menurut pasal 143 KUHP. Kami bacakan langsung ke poin nomor 35. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut, jaksa penuntut ilmu harus berpedoman pada aturan-aturan hasil penyidikan, jurisprudensi, Mahkamah Agung, bahkan dokter dan hukum, bukan semata-mata pada asumsi dan karangan bebas. Poin 36. Rumusan surat dakwaan harus dijalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaannya demikian tidak dapat dipergunakan jaksa penuntut terdakwa. Poin 37. Selain itu, sesuai dengan pasal 143 KUHP, dakwaan juga harus memenuhi syarat baik formil maupun material. Pasal 143 ayat 2 merupakan ketentuan syarat material dari sebuah dakwaan. Sesuai dengan pasal 143 ayat 3, maka tidak dipenuhinya syarat material mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Poin 38, berdasarkan pasal 143 ayat 2 tersebut, agar syarat material terpenuhi, maka ada dua unsur yang tidak boleh dilalaikan, yakni uraian cermat, jelas, dan lengkap. Lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Poin 39, surat dakwaan yang tidak terang seperti yang telah dijelaskan syarat material surat dakwahnya harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Kalau tidak, akan terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya, surat dakwahnya tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, mengakibatkan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana. Setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa dianggap batal demi hukum. Hal ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI nomor 74K dari KR dari 1973 tanggal 10 Desember 1973. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada dakwaan, namun jika surat dakwaan tersebut bersifat membingungkan karena baik susunan maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan atau satu dengan yang lain, maka surat dakwaan tersebut juga batal demi hukum. Hal ini dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 600K _pidana _1982 tanggal 9 November 1983. Surat dakwaan yang mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain, pertentangan isi dakwaan menimbulkan keraguan bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwa kepadanya. Pendapat tersebut juga sejalan dengan surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE 004 _Jaksa Agung _11 _1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B 607 _E _11 _1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menjelaskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap. Bagian 4 kami anggap dibacakan yang mulia. Jaksa penuntut hukum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan, penuntutan, splitsing, atau satu perkara tindak pidana. Pemisahan penuntutan perkara, splitsing, dalam perkara ini tidak tepat dan jelas bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Dalam dakwaannya pada halaman 1-2 dan halaman 21, jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan yang mulia. Suatu perbuatan terlarang saja meskipun dilakukan oleh beberapa orang selalu harus dipandang merupakan satu perkara saja yang tidak dapat dipecah-pecah. Misalnya perkara pencurian dan penadahan.
Barang curang itu harus dianggap suatu perbuatan terlarang. Selain itu, sebenarnya dalam pasal 142 KUHP terdapat dua hal penting yang tampaknya tidak dibaca dan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu adanya kata-kata beberapa tindak pidana dan yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141. Berdasarkan ketentuan ICCPR, maka terdakwa memiliki hak asasi yang dijamin untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Para terdakwa paling berkedudukan menjadi saksi untuk terdakwa lainnya tentang satu tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka, sehingga para terdakwa dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Menurut ketentuan pasal 160 ayat 30, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut dan cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Romawi 6. Analisis yuridis atau surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tidak memenuhi syarat-syarat material sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta. Dibuktikan bahwa dalam surat dakwaannya terdapat banyak ketidakjelasan peristiwa dalam dakwaan sebagaimana disusun oleh penuntut umum. Sebagaimana diuraikan di bawah ini, bahwa dalam surat tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke penuntut umum. Dalam menguraikan surat dakwaan, seolah-olah mengabaikan dan menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022, yaitu pada malam hari Nofriansyah Yosua Huta Barat berusaha membopong saksi Putri Chandrawati yang kemudian saksi Putri Chandrawati menolaknya. Selain itu juga pada tanggal 7 Juli 2022, yaitu pada sore hari, Nofriansyah Yosua Huta Barat masuk ke dalam kamar saksi Putri Chandrawati lalu melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Chandrawati sesuai keterangan di dalam bab yang sebelumnya sudah disampaikan. Oleh sebab itu, dengan mengkesampingkan fakta yang krusial tersebut menyebabkan tidak tercapainya rasa keadilan bagi terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang tidak menguraikan rangkaian peristiwa secara utuh dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karenanya, surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, jaksa penuntut umum juga telah gagal dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana syarat material surat dakwaan dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 serta berbagai jurisprudensi lainnya. Dilanjutkan rekan kami yang lainnya. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan rangkaian dakwaan sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi. Setelah mencermati isi surat dakwaan, dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan fakta, jaksa penuntut umum hanya menggunakan keterangan dari saksi saja. Contohnya, di saat yang sama, perkataan terdakwa Ferdi Sambo itu juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Faktanya, uraian tersebut hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kami mencatat saudara Richard melakukan berapa kali perubahan dalam BAP-nya, termasuk dalam berapa keterangannya bahwa mengingat dalam hukum pidana terdapat asas unus estestis, artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi isi surat dakwaan tersebut yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard. Mengakibatkan jalannya persidangan terdakwa tidak jelas serta merugikan kepentingan hukum terdakwa. Saudara penuntut umum yang kami hormati, kesimpulan dan permohonan berdasarkan uraian di atas, maka tim penasehat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan menuntut umum nomor registrasi perkara PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum.
Dengan demikian, kami selaku tim penasehat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan 1. Menerima seluruh nota keberatan dari tim penasehat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 242 Jakarta Selatan _10 _2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796. 4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 7. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini kami ajukan ke hadapan yang mulia majelis hakim. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami tim penasehat hukum terdakwa Eliana Natasha, Kathleen Atalia, Michelle Elizabeth. Ya baik, penuntut umum kapan akan memberikan tanggapan atau eksepsi ini? Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami perlu sampaikan terlebih dahulu karena mungkin pengunjung hari ini dibuat takjub oleh tim penasihat hukum karena begitu kami selesai membacakan surat dakwaan, sudah langsung menanggapi terhadap dakwaan. Perlu diketahui bahwa surat dakwaan sudah kami sampaikan 1 minggu yang lalu terhadap terdakwa, sehingga wajar mereka bisa langsung memberikan tanggapan dakwaan kami. Terkait dengan hal ini, kami baru juga menerima hard copy eksepsi dari tim penasihat hukum. Menanggapi persepsi tim penasihat hukum ini, kami butuh waktu untuk ditunda 1 minggu, hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Ya, sesuai dengan atas peradilan, cepat, sederhana, dan murah, maka saya tunda pada hari Kamis untuk membicarakan tanggapan. Tetapi kalau memang sudah tidak siap, maka kita akan lewatkan itu dan kita akan langsung menjatuhkan putusan. Itu saja dari saya. Ya, siap Yang Mulia. Kamis pukul jam 9.30 kita lanjutkan dengan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 796 _pidana _B 2022 atas nama Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.